Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, selamat datang di channel Yazid Farzan, tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan mendalami ilmu yang bermanfaat. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersemangat dalam mencari ilmu yang bisa membawa kita lebih dekat dengannya. Mari kita mulai perjalanan spiritual kita hari ini. Apakah kamu pernah merasa kebingungan dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian, atau merasa jauh dari rahmat Allah? Jangan khawatir, di sini kita akan temukan jawabannya bersama-sama dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah, kita akan menemukan kedamaian di dalamnya. Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, kehidupan berjalan lambat, tapi tak pernah sepi dari gosip. Warga hidup rukun, meski sebagian besar harus bersusah payah demi sesuap nasi. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Rasim, tukang servis elektronik yang dikenal licik, pintar memanipulasi, dan haus keuntungan cepat. Rasim tinggal di rumah semi permanen yang tampak sederhana dari luar. Namun di dalamnya terpasang beragam peralatan elektronik mewah, kulkas 2 pintu, televisi layar datar besar, hingga mesin cuci otomatis. Semua menyala nyaris tanpa henti. Warga kampung sering heran dari mana Rasim bisa membayar tagihan listrik sebesar itu. Yang tak banyak tahu, Rasim sudah lama mencuri listrik dari tiang PLN dengan pengetahuan kabel yang ia miliki. Ia menyambung kabel ilegal langsung dari jaringan utama. Ia sembunyikan sambungan itu dengan licin, membaur di antara pohon dan atap rumah tetangga yang tak curiga. Cuma kabel kecil, negara nggak bakal rugi, gumamnya sambil tersenyum culas suatu malam. Menyalakan AC sembari menyeruput kopi instan. Namun di balik senyum itu, awan mendung mulai menggantung di atas langit Karangjati. Alam menyimpan amarah. Tak jauh dari rumah Rasim, seorang tokoh masyarakat bernama Pak Karim mulai curiga. Beliau adalah pensiunan pegawai PLN yang punya naluri tajam terhadap permainan curang. Setiap kali melewati rumah Rasim, ia bisa merasakan ada yang ganjil. Arus listrik di wilayah itu sering naik turun. Dan anehnya, hanya ketika Rasim di rumah. Jangan main-main sama listrik, Sim, gumam Pak Karim saat melihat kabel yang tampak menjorok ke arah pohon tua. Hari itu adalah awal dari sebuah kisah kelam, sebuah peringatan yang diabaikan, dan dosa kecil yang tumbuh jadi malapetaka. Hari-hari berikutnya, langit Karangjati kian sering mendung meski musim hujan belum tiba. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan malam hari sering terdengar suara gemuruh jauh di atas awan. Warga mulai merasa resah, tapi hanya menganggapnya sebagai perubahan cuaca biasa. Sementara itu, Rasim justru semakin berani. Ia mulai menawarkan jasa sambungan listrik murah ke tetangga yang tergiur bayar lebih ringan. Beberapa yang tak tahu risikonya ikut-ikutan, tapi banyak juga yang menolak dengan alasan takut dosa. Apa salahnya ambil sedikit? Listrik itu dari pemerintah, bukan punya orang. Kata Rasim suatu malam saat sedang menarik kabel baru dari tiang PLN menuju rumah kontrakan yang ia sewakan. Namun kecurigaan Pak Karim makin menguat. Suatu pagi, ia diam-diam mengikuti kabel liar yang menjulur dari belakang rumah Rasim dengan hati-hati. Ia memanjat pohon mangga di pinggir jalan. Di sana, ia menemukan fakta mengejutkan. Kabel itu memang disambungkan langsung ke kabel PLN tegangan tinggi. Tak ada meteran, tak ada pengaman. Semua dipasang asal-asalan. Ya Allah, ini bukan cuma mencuri, ini bisa membahayakan nyawa orang satu kampung, desis Pak Karim dengan wajah cemas. Sore itu, angin bertiup makin kencang. Awan hitam mulai menggulung di langit. Suara gelegar petir menyambar dari kejauhan, menggetarkan jendela rumah-rumah warga. Di rumahnya, Rasim tertawa puas melihat meteran listrik tetap rendah meski semua alat elektronik menyala. Ia tak sadar, kilat yang menyambar langit sore itu bukan sekadar fenomena alam melainkan pertanda dari langit bahwa batas kesabaran telah nyaris habis. Sementara itu, Pak Karim memutuskan untuk melapor ke pihak berwenang. Namun sebelum ia sempat bertindak, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit Karangjati gelap gulita, hanya diterangi kilat yang sesekali menyambar tajam di langit. Angin menderu, mengayunkan ranting-ranting dan menggetarkan genting. Di dalam rumahnya, Rasim duduk santai sambil menonton televisi. Tapi layar tiba-tiba bergoyang, lalu mati. Lampu-lampu berkedip aneh, lalu padam sebentar sebelum menyala kembali. Aneh, biasanya lancar, gerutunya,
berjalan keluar mengecek kabel sambungannya. Saat ia membuka pintu belakang, hembusan angin keras hampir menutup pintu itu kembali. Daun-daun beterbangan, dan pohon tempat kabel sambungannya menggantung tampak bergetar. Hebat, seolah hendak melepaskan diri. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara aneh. Seperti desisan listrik yang mendesis di udara. Rasim mencoba menyentuh kabelnya tapi langsung tersentak. Ia mundur, tangannya terbakar sedikit. Tapi ia malah mengumpat, bukannya takut. Tak lama, ia kembali masuk dan menyalakan televisi. Namun layar kini hanya menampilkan gambar salju dan samar-samar. Muncul wajah hitam penuh luka, menatap lurus ke arahnya. Rasim memukul televisi keras-keras, hingga layar itu pecah sebagian. Ia belum sadar, malam itu bukan hanya listrik yang mengalir di rumahnya, tapi juga kemarahan. Esok paginya, warga digemparkan oleh kejadian aneh. Seekor ayam milik tetangga yang berkeliaran di dekat rumah Rasim ditemukan gosong. Bulunya terbakar seolah disambar sesuatu. Di dekatnya, tanah berwarna hangus melingkar seperti bekas petir yang menyambar. Tapi semalam, tak ada seorang pun yang melihat petir jatuh di sana. Kok bisa ayam mati terbakar gitu? Tanya warga berkerumun. Pak Karim, yang mulai yakin akan azab yang akan datang, memperingatkan warga lain, ini peringatan. Kalau kalian tahu sesuatu yang salah, jangan diam. Namun Rasim tetap tak peduli. Ia menganggap semua itu hanya kebetulan. Bahkan ia semakin sombong. Hari itu juga, ia kembali menarik kabel sambungan baru ke rumah kontrakan belakang. Biar makin banyak yang bisa gue pasang. Duit ngalir terus, gumamnya sambil tertawa pelan. Namun sore harinya, langit kembali menghitam. Kali ini lebih cepat, lebih pekat. Kilat menyambar lebih sering, seolah mencari sesuatu. Petir jatuh di sawah tak jauh dari rumah. Rasim menggelegar, menyambar batang pohon hingga terbelah dua. Warga mulai takut, dan malam itu, mimpi Rasim dipenuhi sosok-sosok hitam yang membakar tubuhnya dengan cahaya menyilaukan. Ia terbangun dengan keringat bercucuran, tapi tetap menepis semuanya. Hanya mimpi, tapi langit tak sedang bermimpi. Ia sedang memperingatkan. Hari-hari di Karangjati makin terasa berat. Angin malam tak lagi sejuk, tapi membawa hawa panas dan gelisah. Warga satu persatu mulai resah, terutama yang tahu bahwa Rasim sedang bermain-main dengan bahaya. Tapi tak ada yang berani bicara langsung, semua memilih diam. Malam itu, Rasim tidur lebih awal. Tapi saat tengah malam, ia terbangun oleh suara-suara aneh. Seperti derit kabel yang ditarik paksa, lalu suara kaki berlari di atap rumah. Ia keluar, membawa senter. Sinar itu menyorot ke pohon tempat kabel curiannya menjulur. Tapi tak ada apa-apa di sana, hanya angin yang membuat daun bergoyang pelan. Saat ia berbalik masuk, tiba-tiba ada kilatan cahaya menyambar sangat dekat. Bukan menyentuhnya, tapi cukup membuat tubuhnya terpental ke belakang. Astagfirullah, Rasim bangkit sambil memegangi dada. Matanya terpaku pada ujung kabel yang hangus sebagian seolah terbakar dari dalam. Ia kembali masuk, tubuh gemetar. Namun yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah cermin di ruang tamu, yang menunjukkan bayangannya sedang terbakar. Padahal tubuhnya baik-baik saja. Ia menutup cermin itu dengan kain. Tapi suara bisikan terus terdengar sepanjang malam. Bayar apa yang kau ambil? Keesokan harinya, Pak Karim memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi temannya yang masih bekerja di PLN dan menceritakan semuanya. Siang itu, tim teknisi datang bersama polisi ke kampung Karangjati. Rasim pura-pura tenang, bahkan mencoba menyuap petugas agar tak menyentuh kabel di rumahnya. Sudah, Pak, biasa orang kampung, mau hemat saja, katanya dengan senyum dipaksakan. Tapi petugas menemukan sambungan ilegal yang mencolok dan sangat berbahaya. Kabel-kabel disambung tanpa pelindung, membelit di pohon, bahkan nyaris menyentuh tanah basah. Ini bukan cuma curang, ini bisa bikin satu kampung terbakar, bentak salah satu petugas. Semua kabel ilegal langsung diputus. Rumah Rasim gelap total, mesin-mesin mati, rumah itu kini senyap seperti kuburan. Namun anehnya, sejak pemutusan itu, sambaran petir justru makin sering terdengar di atas rumah Rasim. Bahkan saat langit tampak cerah, warga mulai yakin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kabel dan listrik. Ada murka yang tak bisa dihentikan hanya dengan pemutusan. Dan malam berikutnya, menjadi malam terakhir Rasim melihat bintang. Malam itu, Karangjati diselimuti keheningan yang ganjil. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Seolah alam menahan napas. Langit tampak jernih tanpa awan, tapi di atas rumah Rasim,
Awan hitam menggantung sendiri tebal dan bergolak. Rasim duduk di ruang tamu yang remang, gelisah. Sejak kabel ilegalnya diputus, rumahnya tak lagi terang. Semua alat elektronik rusak terbakar. Dan lebih dari itu, ia mulai mendengar suara bisikan, derak kayu, bahkan gelegar petir yang hanya terdengar olehnya. Kenapa cuma gue yang dengar ini? Gumamnya, panik. Tiba-tiba, terdengar suara seperti seseorang berjalan di atap rumah. Pelan, berat, lalu menghilang. Rasim menggenggam obeng, berjalan keluar untuk mengecek. Saat ia menatap ke langit, kilatan petir menyambar hanya beberapa meter di depannya. Tanah bergetar, pohon di samping rumah terbakar ujungnya. Rasim terpental, tubuhnya tersungkur di tanah berlumpur. Namun ia tak sempat bangkit. Petir kedua menghantam tiang listrik tua di depan rumah dan kilat bercabang menjulur ke arah kabel curiannya yang telah diputus. Kilatan cahaya meluncur seperti ular menyusuri bekas sambungan, lalu meledak tepat di dinding rumah Rasim. 2 AR. Ledakan keras mengguncang karang jati, api membubung dari atap rumah. Beberapa warga keluar dari rumah mereka, berlari panik. Tapi semua terlalu terlambat. Di tengah kobaran api, sosok Rasim berdiri sebentar. Tubuhnya hangus sebagian, matanya menatap kosong ke langit. Dan saat kilat ketiga menyambar, tubuh itu roboh dan tak pernah bangkit lagi. Pagi itu, kampung Karangjati sunyi seperti ditelan kabut. Rumah Rasim tinggal puing-puing hangus. Api telah padam, tapi bau gosong masih menggantung di udara. Warga berkerumun dengan raut takut dan bingung. Di tengah reruntuhan, tubuh Rasim ditemukan hangus sebagian, namun wajahnya masih utuh. Menatap langit dengan ekspresi ngeri yang tak bisa dijelaskan. Jenazah Rasim diangkat dan dibawa ke rumah duka milik kerabatnya. Namun, sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Pertama, keranda jenazahnya terasa sangat berat. Meski tubuhnya tak sebesar itu, 6 orang laki-laki dewasa pun nyaris tak sanggup mengangkatnya. Kedua, saat dimandikan, air seolah tak bisa menyentuh kulitnya. Setiap kali dituangkan, air seperti mendidih dan menguap, disertai bau hangit yang menyengat. Warga yang memandikan sampai menggigil ketakutan. Ini bukan jenazah biasa, bisik salah satu tetua kampung. Tak hanya itu, di malam menjelang pemakaman, rumah duka mengalami gangguan. Lampu padam tiba-tiba, hujan turun hanya di sekitar rumah itu. Petir menyambar 2 kali ke pohon di depan halaman. Seorang anak kecil tiba-tiba kerasukan dan berkata dengan suara berat, "Aku belum selesai, belum dibayar, belum diadili." Warga mulai menangis. Suasana berubah mencekam. Bahkan kerabat Rasim sendiri mengaku mimpi didatangi sosoknya terbakar dan memohon ampun. Namun terjerat rantai dari kilat, tetua kampung menyarankan agar jenazah segera dimakamkan sebelum lebih banyak hal tak diinginkan terjadi. Tapi tanah pun tampaknya menolak. Saat liang lahat digali, tanah di lokasi itu tiba-tiba longsor dan menggali jadi 2 kali lebih dalam. Seolah alam menuntut Rasim dikuburkan lebih dalam dari manusia biasa. Hari pemakaman Rasim diselimuti awan tebal meski hari itu tak hujan. Warga berkumpul, tapi tak ada tangisan duka yang ada hanya wajah-wajah tegang dan takut. Saat jenazah hendak diturunkan, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat kain kafan berkibar seperti hendak lepas. Beberapa orang yang menggotong jenazah merasa tubuh mereka kesetrum ringan. Salah satunya bahkan terjatuh, lalu menggigil sambil berkata, tangannya panas, seperti bara. Meski begitu, proses tetap dilanjutkan. Jenazah diturunkan ke liang lahat yang dalamnya 2 kali lipat dari kuburan biasa. Saat tanah mulai ditimbun, langit mendadak menggelegar. Petir menyambar kali ini ke tanah kubur itu sendiri. Tanah yang sudah ditimbun mendadak longsor kembali, seperti ditolak oleh bumi. Kain kafan bagian kepala tampak terbuka sedikit, memperlihatkan mata Rasim yang masih terbuka, menatap tajam ke langit. Warga menjerit, anak-anak menutup mata, beberapa orang pingsan. Akhirnya, seorang ustadz tua maju, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras. Baru setelah itu, tanah bisa ditimbun kembali, meski butuh usaha keras. Namun gangguan tak berhenti di situ. Malam harinya, penjaga kuburan mendengar suara ledakan kecil dan melihat cahaya biru menyala dari dalam makam. Ketika ia mendekat, tanah kuburan tampak merekah, mengepulkan asap tipis dan aroma gosong. Bahkan pohon di dekatnya terbakar sebagian, meski tak ada api. Esoknya, warga kembali datang. Beberapa dari mereka menyarankan untuk memindahkan kuburan itu jauh dari kampung. Tapi tetua berkata,
biarkan dia menanggung sendiri. Di situ tempatnya. Namun semua tahu, tanah Karangjati belum sepenuhnya tenang. Sejak malam pemakaman itu, kampung Karangjati berubah. Udara tak lagi sepanas dulu, tapi juga tak pernah terasa sejuk. Seperti ada bayangan yang menetap, meski matahari bersinar terang. Warga perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi makam Rasim tetap menjadi pusat bisik-bisik ketakutan. Tak ada yang berani lewat sana sendirian, apalagi malam hari. Bahkan rumput tak tumbuh di atas tanahnya, hanya tanah merah retak yang menganga, seperti luka yang tak bisa sembuh. Pak Karim, yang sejak awal mencoba memperingatkan Rasim, kini menjadi panutan warga. Ia sering didatangi anak-anak muda untuk diberi nasihat. Dan setiap kali, ia mengulang kata-kata yang sama. Jangan main-main dengan hak orang lain. Listrik itu bukan cuma soal nyala atau mati, tapi juga soal dosa dan tanggung jawab. Beberapa warga yang dulu ikut menyambung liar secara diam-diam, kini mengaku dan memperbaiki kesalahan mereka. Mereka membayar denda dan memasang sambungan resmi. Sejak itu, kejadian aneh perlahan mereda. Namun setiap tahun, tepat pada malam kematian Rasim, langit Karangjati selalu disambar petir meski musim hujan belum datang. Petir itu jatuh di tempat yang sama, pohon tua di dekat bekas rumahnya, yang kini dibiarkan roboh dan tak pernah dibangun ulang. Sebagian orang bilang, itu adalah pengingat. Pengingat bahwa jika kita hidup dengan cara yang culas dan menindas, maka azab tak perlu menunggu akhirat. Ia bisa datang secepat kilat, menyambar, memusnahkan, dan meninggalkan bekas yang tak pernah hilang. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat membawa keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk terus berdoa, berusaha, dan berharap hanya kepadanya. Jika bermanfaat, jangan ragu untuk share video ini dan berlangganan, agar kita bisa terus bersama-sama dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.